Kali ini kita akan membahas mengenai turunan fungsi implisit. Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas turunan dengan fungsi-fungsi yang berbentuk seperti ini, ya, yaitu Y sama dengan fx. Di sini bahwa x-nya ini dikatakan sebagai variabel bebas, ya, dan y-nya di sini dikatakan variabel tak bebas atau variabel terikat, ya. Nah, dalam hal ini bahwa fungsi y sama dengan fx ini boleh dikatakan y dinyatakan dalam x secara eksplisit. Jadi y dinyatakan dalam x secara eksplisit, atau ini sebenarnya adalah bahwa y itu fungsi eksplisit dari x. Nah, seperti itu kira-kira. Itu yang kita lakukan di sebelumnya. Jadi kita menurunkan fungsi-fungsi yang berbentuk fungsi eksplisit. Nah, dalam kasus lain akan kita temui nanti bahwa variabel bebas dan variabel tak bebas itu menyatu, ya. Menyatu, contohnya adalah saya tuliskan. Jadi saya buat di sini kasus lain. Kita akan temukan nanti seperti ini fungsinya. Yaitu misalnya ini, ya, y pangkat 3 tambah 7y sama dengan x pangkat 3. Nah, kalau kita perhatikan ini agak berbeda dengan y sama dengan fx, ya. Y sama dengan fx, kalau kita lihat y sama dengan fx biasanya contoh, ya, y sama dengan, sini saya buat misalnya x pangkat 3 tambah 2x tambah 1 misalnya. Jadi di sebelah kirinya adalah y, di sebelah kanan ini adalah x semua. Jadi terpisah, tidak menyatu, ya. Nah, berbedalah kelihatan dengan fungsi implisit ini, ya. Jadi inilah yang disebut dengan fungsi implisit yang di bawah ini contohnya, ya. Ini boleh dikatakan, ya, y fungsi implisit dari x, ya. Nah, di sini kan kalau kita membuat dalam bentuk y sama dengan, dia kan kesulitan kita untuk menentukan itu dalam bentuk seperti fungsi eksplisit. Nah, ada cara tertentu nanti untuk menyelesaikan turunan ini, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara menurunkannya. Oke, saya ambil hal pertama, ya. Hal pertama adalah ini. Hal pertama itu y merupakan fungsi implisit dari x.
Nah, jadi kalau kita mau mencari turunannya, jadi tujuannya kita di sini akan ditentukan dy per dx-nya. dy per dx-nya. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Misalkan ya. Jadi misalkan persamaannya nanti yang kita dapat itu adalah f x, y. Ini di ruas kiri, lalu sebelah kanan misalnya adalah q x y. Nah, ini menyatakan ya, jadi ini y-nya fungsi implisit dari si x ya. Nah, maka turunannya akan kita peroleh nanti dari, jadi dy per dx nya nanti diperoleh dari, jadi nanti dy per dx akan kita peroleh nanti dari d per dx dari f x y sama dengan d per dx dari g x y. Nah, seperti itu ya. Nah, kita menganggap di sini anggap bahwa y sama dengan yx. Begitu kira-kira. Nah, kalau kita lihat contoh di atas tadi adalah y pangkat 3 tambah 7y sama dengan x pangkat 3. Kita coba menyelesaikan itu ya. Jadi untuk soal, jadi kita lihat tadi y pangkat 3 berapa tadi ya, tambah 7y sama dengan x pangkat 3. Oke, itu soalnya tadi. Maka kita langsung menyelesaikannya, yaitu dengan cara d per dx. Nah, ini y pangkat 3 tambah 7y sama dengan d per dx x pangkat 3. Seperti itu. Oke, maka kita ke dalam bisa kita buat lagi ini menjadi d dx y pangkat 3 ya, ditambah d per dx 7y sama dengan d per dx x pangkat 3 ya. Ini saya buat dalam kurung ini. Oke, kita turunkan ya, Nah, jadi sebenarnya tadi ada saya katakan di sini bahwa dianggap y sama dengan yx, boleh juga ini dituliskan menjadi ya, seperti ini, yx pangkat 3 tambah 7yx ya, tambah 7yx, maaf, 7yx sama dengan x pangkat 3. Boleh sebenarnya ditulis seperti itu ya. Ya, dengan menganggap tadi y sama dengan yx. Oke.
Maka kita lanjutkan, kita turunkan ya, D per dx y pangkat 3 itu dengan menyelesaikan, kalau kita ingat aturan rantai ya, aplikasi aturan rantai. Jadi ini y yang di sini itu dianggap sebagai yx, jadi kita turunkan menjadi 3 y kuadrat dy per dx ditambah 7 ya, 7. Begitu juga y-nya, kita anggap yx itu suatu fungsi, jadi kita turunkan 7 dy per dx ya. Lalu sama dengan, nah turunan dari x pangkat 3 d terhadap x berarti itu adalah 3x kuadrat. Seperti itu ya. Nah, dari sini kita bisa keluarkan, kita lihat ini ada ini dan ini, kita satukan dia menjadi dy per dx dalam kurung berarti 3y kuadrat tambah 7 sama dengan 3x kuadrat. Oke, sehingga akan kita peroleh nanti bahwa dy per dx sama dengan 3x kuadrat per 3y kuadrat tambah 7. Oke, jadi ini yang merupakan turunannya terhadap x atau dy per dx nya. Jadi ini jawabannya ya. Oke, saya kira bisa dipahami. Lalu kita coba ambil satu contoh, bagaimana sih, apakah nanti kaitannya dengan fungsi yang eksplisit dengan implisit, apakah nanti bisa sama jawabannya atau berbeda, kira-kira seperti itu. Kita ambil satu contoh lagi ya. Jadi contoh lain ya. Oke, jadi soalnya adalah tentukan dy per dx dari persamaan fungsinya ya, 4x kuadrat y kurang 3y sama dengan x pangkat 3 kurang 1. Itu soalnya ya, contoh soalnya. Oke, kita tadi menyatakan bahwa kita ingin membuktikan penyelesaian secara eksplisit dengan implisit. Artinya bisa kita ubah ini persamaan menjadi eksplisit dahulu. Jadi kita buat cara pertama ya. Cara pertama. Nah, kalau persamaannya ini adalah, kita tuliskan ulang ya, 4x kuadrat y kurang 3y sama dengan x pangkat 3 kurang 1. Lalu kita lihat di sini kebetulan y-nya bisa kita keluarkan ya. Sehingga nanti y ini 4x kuadrat kurang 3 sama dengan x pangkat 3 kurang 1.
Lalu kita perolehlah Y sama dengan X pangkat 3 kurang 1 per 4X kuadrat kurang 3. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa ini fungsi ini sudah dikatakan fungsi eksplisit, ya, yaitu Y dalam X secara eksplisit, ya, fungsi eksplisit. Oke, kalau sudah bentuknya seperti ini, kalau kita mencari turunan pertamanya Y aksen atau dy per dx, nah, ini kita kembali mengingat aturan menurunkan pembagian, ya, pembagian, yaitu pakai UV, ya, pakai U per V itu. Jadi ini dianggap sebagai UX misalnya, ya. Ini saya buat tinta atau warna yang berbeda, ya. Nah, misalnya ini adalah sebagai U dan ini adalah sebagai V, ya, sekedar mengingatkan saja. Nah, jadi nanti dy per dx nya adalah U aksen, ya, U aksen kali V kurang UV aksen atau turunan pertama, ya, per V pangkat 2. Oke, kita lakukan itu, maka ini sama dengan U aksennya berarti 3x kuadrat, ya, 3x kuadrat kali V nya itu adalah 4x kuadrat kurang 3, lalu kurang U kembali, U nya adalah X pangkat 3 kurang 1 kali V aksen yaitu 8x, ya, 8x, lalu per V kuadrat yaitu 4x kuadrat kurang 3, lalu dipangkatkan 2 kembali. Oke, lalu kita lanjutkan sama dengan kalikan ke dalam berarti 3 kali 4, ya, 3 kali 4 yang ini, ya, 3 kali 4 12x pangkat 4, terus kurang 9x kuadrat, lalu kurang kalikan lagi ini, ya, 8x pangkat 4, lalu ditambah 8x, lalu ini semua dibagi dengan ini, biarkan saja tetap 4x kuadrat kurang 3 pangkat 2 sama dengan kita kurangkan, ya, yang sejenis 12x pangkat 4 kurang 8x pangkat 4 berarti 4x pangkat 4 kurang 9x kuadrat ditambah 8x, baru per 4x kuadrat dikurangi dengan 3 pangkat 2. Nah, saya kira sampai di sini sudah cukup, ya, dy per dx. Ini dy per dx-nya kalau kita lakukan dengan mengubahnya dahulu ke fungsi eksplisit. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita melihat dengan cara penurunan secara implisit, cara 2, ya, cara yang kedua ini secara implisit. Jadi soalnya tidak diubah, ya, saya ulang lagi tulis soalnya,
yaitu 4x kuadrat Y dikurangi dengan 3Y lalu sama dengan X pangkat 3 kurang 1. Nah, kita langsung cari dy per d ya, dx dari semua ini itu 4x kuadrat Y kurang 3Y sama dengan d per dx X pangkat 3 kurang 1. Oke, lalu kita buat lagi d per dx dalam kurung 4x kuadrat Y kurang d per dx 3Y sama dengan d per dx dari X pangkat 3 kurang d per dx atau turunan 1 terhadap X. Kira-kira seperti itu. Lalu kita selesaikan. Nah, untuk yang ini kalau Anda perhatikan adalah aturan perkalian untuk menurunkan, ya, aturan perkalian. Jadi kita akan selesaikan dengan aturan perkalian. Nah, yang pertama adalah 4x kuadratnya diturunkan, ya, 4x kuadratnya diturunkan. Jadi kalau Anda masih ingat itu U aksen V tambah UV aksen, seperti itu, ya. Jadi yang kalau Anda masih ingat ya, U aksen V tambah UV aksen, seperti itu. Jadi anggap U-nya 4x kuadrat, V-nya Y, seperti itu. Nah, langsung kita selesaikan ya. Di U-nya itu 4x kuadrat, berarti U aksen ya, diturunkan menjadi 8x. Ya, 8x. Y kali Y, ya, lalu ditambah, kemudian ini dibiarkan 4x kuadratnya, lalu turunan Y terhadap dx, yaitu berarti dia menjadi 4x kuadrat dy per dx kurang, ini kita turunkan biasa, yaitu 3 dy per dx, ya, turunan y adalah 1. Jadi sama dengan ini adalah 3x kuadrat dan ini adalah tentu saja 0. Oke. Selanjutnya kita menggabungkan yang ada di y per dx-nya, ya. Di y per dx-nya berarti kita ambil langsung keluar ke sini, dy per dx di dalam kurung 4x kuadrat kurang 3, lalu pindahkan semua ke kanan yang sisanya, yaitu menjadi 3x kuadrat kurang 8xy, sehingga kita peroleh dy per dx sama dengan 3x kuadrat kurang 8xy per 4x kuadrat kurang 3. Nah, inilah hasil turunan dengan fungsi implisitnya. Kalau kita bandingkan dengan
hasil fungsi eksplisit masih kelihatan berbeda ya, yang ini, namun sebenarnya sama. Kita tinggal mengubah ini y ini ya lagi ya, ini y-nya dengan kita cari tadi nilai y-nya yang ini, kita gantikan, coba ya. Jadi nanti sehingga ini sama dengan 3x kuadrat kurang 8x y. Nah, y-nya tadi adalah kita lihat tadi x pangkat 3 kurang 1 per 4x kuadrat kurang 3. X pangkat 3 kurang 1 per 4x kuadrat kurang 3. Maka lalu dibagi lagi dengan 4x kuadrat kurang 3. Sama dengan, ya kita coba samakan penyebut yang di atas, kalikan ini dengan ini ya, menjadi 12x pangkat 4 kurang 9x kuadrat, lalu kalikan ini dengan ini menjadi kurang 8x pangkat 4 lalu ditambah 8x per, nah pernya 4x kuadrat kurang 3, lalu per lagi ini ya, per lagi itu berarti itu menjadi pangkat 2, sehingga hasil akhirnya nanti kita kurangkan ya, 12 dengan ini berarti 4x pangkat 4 kurang 9x kuadrat ditambah 8x per 4x kuadrat kurang 3 pangkat 2. Nah, kalau kita lihat dengan jawaban eksplisit tadi sudah sama ya, sudah sama, jadi artinya tidak berbeda. Oke, namun tidak semuanya nanti bisa fungsi implisit itu diubah menjadi fungsi eksplisit. Nah, disitulah kita sangat penting tahu menurunkan secara implisit. Jadi kasusnya tidak selalu bisa dibuat dalam bentuk eksplisit ya. Nah, tadi saya bicara di awal itu bahwa kita bicara hal yang pertama. Tadi ada hal pertama di mana ya? Oke, yang ini. Y merupakan fungsi implisit X. Ya. Nah, bagaimana nanti kalau yang kedua ini ya? Yang kedua kita tuliskan ini X adalah fungsi implisit dari Y. Nah, itu dibalikkan ya. Nah, untuk persamaan tetap persamaannya. Jadi misalkan tadi persamaannya f x y sama dengan g x y. Nah, kalau x adalah fungsi implisit dari y, maka tentu saja nanti akan ditanyakan dari sini bagaimana mencari dx per dy-nya. Kan begitu jadinya. Ya. Kebalik seperti itu. Maka akan kita lakukan menjadi saya buat warna lain. Ini menjadi d per dy seperti itu jadinya ya. D per dy f x y, atau ini tidak perlu dalam kurung ya, sama dengan d per dy g x y. Nah, ini oke, jadi sama dengan yang tadi ini.
dengan menganggap ya, anggap bahwa X sama dengan XY, seperti itu. Oke, itu yang kedua. Nah, bagaimana kalau kita buat lagi contoh ya, contoh untuk masalah yang pertama dan yang kedua ini. Contohnya seperti ini. Tentukan dy per dx dan dx per dy untuk fungsi implisit. Fungsi implisit ya, fungsi implisit x y kuadrat tambah sin x y sama dengan x pangkat 3. Itu soalnya. Oke. Nah, langsung kita jawab ya, penyelesaian. Yang pertama kita mau mencari dy per dx nya. Jadi yang pertama untuk dy per dx nya ya, dy per dx nya. Oke, kalau ditanya dy per dx, maka saya tuliskan ulang soalnya, x y kuadrat tambah sin x y sama dengan x pangkat 3. Oke, kita cari dy per dx. Nah, ini adalah aturan perkalian yang ini ya, aturan perkalian. Nah, turunkan dahulu x nya terhadap dx ya, berarti hasilnya 1, maka ini menjadi y kuadrat, lalu tambah, lalu tulis x, lalu turunan y kuadrat itu adalah 2y, lalu ini dy per dx tambah, oke, turunkan. Yang pertama itu adalah turunkan dulu sin. Turunan sin apa? Itu adalah cos, berarti cos xy. Lalu turunkan xy nya, itu tentu saja juga merupakan aturan perkalian ya, aturan perkalian. Jadi saya buat dalam kurung, itu hasilnya adalah turunkan yang pertama terhadap x, maka hasilnya ini adalah y tambah lalu ini x dy per dx, kemudian ini adalah d per dx. Saya buat di bawah saja, tidak muat, sama dengan tiga x kuadrat ya, diturunkan langsung, atau saya buat dulu inilah d per dx x pangkat 3. Oke, saya pindahkan ke kiri ya. Maka hasilnya ini adalah kita gabungkan yang ada dy per dx nya nantinya. Jadi kita tulis dulu y kuadrat tambah 2xy dy per dx tambah y cos xy
tambah X cos XY dy per dx sama dengan 3x kuadrat. Oke, wah, ini lalu kita gabungkan yang ada dy per dx nya, maka dy per dx, jadi ini dia dengan yang ini, yaitu menjadi 2xy tambah x cos xy tutup kurung. Lalu yang lain adalah pindahkan ke sebelah kanan menjadi 3x kuadrat, pindahkan ini, kurang y kuadrat, lalu pindahkan ini, kurang y cos xy. Oke, lalu yang terakhir kita tinggal tentukan dy per dx sama dengan 3x kuadrat kurang y kuadrat kurang y cos xy per 2xy tambah x cos xy. Ya, itu hasil akhirnya. Ya, hasil akhirnya. Jadi untuk turunannya dy per dx ya ini. Nah, yang kedua ya, yang kedua adalah bagaimana untuk dx per dy. Ya, dx per dy sama dengan berapa ini? Oke, saya tuliskan kembali soalnya, itu x kuadrat xy kuadrat tambah sin xy sama dengan x pangkat 3. Sudah benarkah? Oke, sudah. Nah, kita sekarang adalah mencari dx per dy nya. Maka langsung saja ya. Nah, turunkan u nya adalah sebagai x nya ini, turunkan dia menjadi dx per dy ya, dx per dy kali y kuadrat, lalu ditambah x nya tetap, lalu turunkan ini 2y ya, x tambah 2y, lalu tambah, ingat kenapa berbeda, karena kita mencari dx per dy bukan dy per dx. Nah, sekarang turunan sin adalah cos xy, lalu selesaikan lagi turunan dari xy, turunan perkalian lagi ya. Nah, kita turunkan x nya, itu adalah berarti dx per dy kali y ditambah lalu kita turunkan terhadap ini lagi, terhadap y, itu hasilnya adalah x ya, diturunkan y terhadap y, berarti hasilnya adalah x. Nah, sama dengan hasilnya ini adalah, ini kan sebenarnya d per dy x pangkat 3. Nah, kita kalikan ke dalam, dx per dy
kali Y kuadrat tambah 2XY tambah, lalu kita kalikan ke dalam ini, itu menjadi Y cos XY lalu dx per dy tambah X cos XY sama dengan, nah turunan X pangkat 3 terhadap Y tentu hasilnya adalah 0. Nah yang dx per dy kita gabung, dx per dy, maka ini menjadi Y kuadrat tambah Y cos XY tutup kurung. Lalu yang lainnya pindahkan saja langsung ke kanan ya, yang ini dengan yang ini, berarti minus 2XY kurang X cos XY. Selanjutnya tinggal mau cari sekarang dx per dy nya, maka dx per dy sama dengan min 2xy kurang X cos XY per Y kuadrat tambah Y cos XY ya, dimana penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah maka inilah yang merupakan, kalau kita lihat, kita pandang fungsi implisitnya X dalam Y.